Ya, baik, kita masuk lagi ke virtual Zoom-nya, untuk bisa mengaktifkan on cam-nya siapa saja yang sudah stay di apa, sore hari ini ya, untuk mata kuliah Mekanika Fluida. Tampilan di layarnya sudah masuk untuk share screen-nya. Sudah, Pak. Ya, jadi yang tadi, sudah kita coba bahas ya, mengenai viskositas. Viskositas itu mengenai kekentalan dari fluida. Jadi banyak hal yang mempengaruhi kekentalan. Salah satunya itu adalah eh, pengaruh dari nilai temperatur. Jadi temperatur ini sangat mempengaruhi nilai viskositas atau kekentalan dari fluida tersebut. Kemudian ada namanya viskositas dinamik. Kalau yang tadi viskositas, kalau yang ini viskositas dinamik atau dalam kurung absolut dengan simbolnya ini. Yang dimaksud dengan viskositas dinamik ialah merupakan rasio itu perbandingan ya. Rasio merupakan perbandingan tegangan geser terhadap laju deformasi. Ini yang dimaksud dengan viskositas dinamik. Merupakan perbandingan atau rasio tegangan geser terhadap laju deformasi. Jadi kalau dituliskan ke dalam dimensinya, F T dikali dengan L-2 dengan satuan N ini force Newton ya. Simbolnya itu ada gaya yang bekerja. T ini terhadap ini waktu, time, second-nya. Dengan satuan ini dituliskan ini second per M kuadrat. M kuadrat ini merupakan luas ya, panjang kali lebar. L kalau dituliskan di dimensi L-2 karena pindah posisi L pangkat -2 karena ini naik naik ke atas ya, positif berubah menjadi negatif. Ya, itu merupakan viskositas dinamik. Viskositas dinamik ini merupakan perbandingan tegangan geser terhadap laju deformasi. Lalu bagaimana pengaruh temperatur? Karena suhu, temperatur itu bisa memberikan pengaruh terhadap nilai viskositas dinamik. Nanti bisa dihitung untuk viskositas dinamik pada fluida yang fasenya atau wujudnya itu dalam fase bentuk wujud gas, nanti bisa dihitung dengan persamaan Sutherland dengan persamaannya ini. Kemudian untuk fluida yang cair berupa liquid ya, cairan atau liquid bisa dihitung karena ada pengaruh temperatur, bisa menggunakan persamaan ini Andreatt. Nanti bisa diketahui berapa nilai ininya, mu-nya atau nilai viskositas dinamik atau absolut dari fluida tersebut. Oke, terus yang tadi sudah diceritakan ada fluida compressible, kemudian ada fluida uncompressible. Untuk fluida cairan ya, cairan itu ini masuk ke dalam fluida uncompressible atau incompressible. Kemudian untuk fluida gas, fluida yang mampu mampat itu fluida tersebut bisa dimampatkan, bisa dirubah volumenya. Yang awalnya volumenya 10 bisa dirubah menjadi dimampatkan, bisa berubah menjadi setengahnya, berubah menjadi 5, atau bisa berubah menjadi 2 nilai volume tersebut.
Untuk cairan bersifat incompressible, tidak dapat dimampatkan. Contohnya fluida cair ada air, mineral water, air minum, air mandi atau air sungai, air sumur, itu masuk ke dalam kategori cairan. Minyak, minyak goreng, minyak wangi, minyak bensin, minyak bahan bakar ya, minyak premium, pertalite ini merupakan atau pertamax, solar dan lain sebagainya masuk ke dalam kategori fluida yang liquid berupa cairan, alkohol dan sebagainya itu ya banyak yang tidak dituliskan, tetapi dalam kondisi cairan masuk ke dalam fluida yang incompressible. Kemudian untuk fluida gas, fasenya berupa gas, masuk ke dalam kategori fluida compressible. Yang dimaksud dengan compressible, volumenya dapat diperkecil. Yang tadi yang awalnya volumenya 10, ketika dimampatkan volumenya bisa berubah menjadi 5 atau berubah menjadi 2,5 atau berubah menjadi 1. Tetapi untuk fluida cair incompressible tidak mampu dimampatkan. Mudahnya membayangkan seperti ini. Misalkan punya air di dalam ember ya, ember tempat mandi. Kemudian bayangkan saja air tersebut volumenya terisi penuh di dalam ember. Lalu coba bayangkan air tersebut dipindahkan ke dalam cangkir gelas. Kira-kira apa yang terjadi? Airnya akan tumpah. Nah, karena volumenya tidak bisa dikecilkan. Air tersebut misalkan dipindahkan ke dalam gelas cangkir yang awalnya wadahnya di dalam bak atau di dalam ember, lalu dipindahkan ke dalam gelas, maka air tersebut tidak bisa masuk semuanya ke dalam gelas karena volumenya tidak bisa dikecilkan. Ini yang dimaksud dengan tidak dapat dimampatkan atau incompressible. Lain halnya dengan gas, volumenya atau gas. Jadi kalau memperhatikan atau mengamati gas pompa ya, kompresor, misalkan kompresor untuk memompa ban atau memompa ban mobil, ban sepeda motor atau ban sepeda, udaranya itu ada di lingkungan di sekitarnya. Lalu di volumenya yang lingkungannya itu cukup luas, misalkan fluida ini berada di atau pompa ini berada di dalam, katakanlah bayangkan saja misalnya berada di dalam laboratorium, lab mekanika fluida. Lalu udara yang ada di dalam ruangan lab tersebut diberikan hisap ya, disuction, dimasukkan ke dalam tangki untuk pompa tersebut atau kompresor tersebut. Nah, yang awalnya luas ruangannya itu misalkan dengan luasnya itu panjangnya 10, lebarnya 5, lalu ketinggiannya 2, 10 dikali 5, 50 dikali 2, 100 meter kubik ya. Udara yang ada di dalam tersebut bisa semuanya dimasukkan ke dalam kompresor, ke dalam tangki kompresor. Ini yang dimaksud dengan compressible. Jadi volumenya dapat diperkecil. Sebagai contoh, harus fasenya itu dalam fase gas. Udara, oksigen, nitrogen, helium, dan sebagainya. Perbedaan antara cairan dan gas dijelaskan sebagai berikut. Untuk cairan bersifat tidak kompresibel dan cenderung membentuk permukaan bebas dalam medan gravitasi jika tidak dibatasi dari atas untuk menjaga permukaan dalam kondisi yang rata ya. Ini
perbandingan antara cairan dengan gas. Kemudian untuk fluida yang kompresibel berupa fase gas bersifat kompresibel, bisa dimampatkan atau volumenya dapat diperkecil, dapat mengisi ruangan tertutup dan dengan massa tertentu mengembang sampai mengisi seluruh bagian tempatnya. Tempatnya ini tempat yang dimasuki atau tempat yang dijadikan fluida gas tersebut untuk disimpan atau dimasukkan. Ya, ini merupakan gambaran antara nilai viskositas. Ada di bagian sisi kiri ya, ini sisi kiri dan sisi kanan. Share screen-nya bisa jelas keluar gambarnya? Lihat, Pak. Jelas, Pak. Jadi untuk bagian ini ada bagian kiri ya. Di bagian kiri tertulis high viscosity. High viscosity itu viskositasnya kental. Kemudian low viscosity, viskositasnya rendah. Yang satu viskositas tinggi, yang sebelah kanan viskositasnya rendah. Apa yang terjadi jika fluida ini dalam kondisi mengalir? Untuk viskositas tinggi, high viscosity, bisa dilihat tidak ada ini ya, bagian yang terputus. Di sini ada menyambung ya atau menyatu antara fluida yang mengalir tersebut, ya sama seperti bayangkan saja mengalirkan atau menuangkan susu kental manis atau menuangkan madu ke dalam media tertentu, media wadah tertentu. Lalu di bagian yang sisi yang lain, kadang-kala misalnya menuangkan air mineral karena ininya kemiringannya tidak terlalu miring sehingga ada bagian yang ini ya terputus antara fluida yang mengalir tersebut pada bagian fluida yang mengalir. Ini gambaran paling mudah untuk memahami atau membayangkan, mengimajinasikan bagaimana nilai untuk fluida yang high viscosity dengan yang low viscosity. Untuk high viscosity, ketika fluida tersebut mengalir, maka aliran dari fluida tersebut atau fluida yang mengalir tersebut akan menjadi tidak mengalami putusan ya atau tersambung. Kemudian untuk yang low viscosity, viskositas rendah, ketika dituangkan dengan kondisi tidak terlalu miring atau kemiringannya tidak terlalu besar, posisi sudut kemiringan, bisa saja di bagian ini ada bagian yang terputus untuk laluan fluida yang mengalir tersebut. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang didiskusikan dulu dari pemahaman sederhana ya dari fluid mekanika fluida. Tanya, Pak. Yang lagi, Pak. Ya. Tadi barusan ngomongin viscosity dari suatu fluida. Saya masih bingung, Pak, untuk menentukan viscosity yang high sama low untuk gas, Pak. Fluida gas ini. Contohnya apa ya, Pak? Yang low, yang high dengan yang ini ya, viskositas tinggi dengan viskositas rendah ya. Di bagian ini masuk lagi ke share screen ya. Untuk share screen-nya sudah masuk? Sudah, Pak. Ya.
Jadi viskositas, ya bayangkan aja begini, viskositas ini ada dua fluida ya. Yang pertama fluidanya itu adalah fluida ini ya, cairan, cairan itu liquid, cair. Kemudian ada fluida gas. Gas ini fasenya atau wujud gas yang masuk dengan gas itu ya bentuknya atau fase itu dalam fase gas. Gas itu ya seperti O2, oksigen, kemudian nitrogen, udara, udara yang di lingkungan itu merupakan dalam kondisi fase gas. Nah, nilai viskositas ini ada nilai viscosity atau kekentalan dari fluida tersebut bisa dipengaruhi oleh nilai temperatur. Artinya, jadi ketika nilai temperatur ini diberikan terhadap fluida tersebut, maka viskositasnya akan bertambah untuk fase gas, kemudian cair untuk fase cair untuk viskositas fluida yang cairan ya, cairan untuk viskositasnya mengalami pengurangan. Lalu bagaimana membayangkan kalau misalnya di gambar ini, kalau yang tadi kan ini kan gambarnya berupa cairan ya. Yang satu sisi kiri ini bayangkan aja seperti susu kental manis atau madu yang dituangkan, yang ini mineral water atau air mineral. Nah, lalu bagaimana dengan gas? Membayangkannya ya, bayangkan aja misalnya kalau ini temperaturnya viskositas ini dipengaruhi oleh nilai temperatur. Jadi kalau misalnya gasnya itu misalnya yang jadi pertanyaan, pernah ngelihat oksigen nggak? Oksigen. Nggak melihat Pak, cuman merasakan. Iya, susah kan melihatnya kalau oksigen. Atau pernah ngelihat udara? Udara di sekeliling atau di sekitar maksudnya di sekitar lah, di lingkungan. Pernah ngelihat? Belum, sulit untuk dilihat bahkan tidak bisa dilihat. Untuk bisa melihatnya ya membutuhkan alat bantu berupa visualisasi atau menggunakan alat bantu smoke generator. Nah, tetapi ketika itu dilakukan, yang terjadi adalah untuk fluida gas. Nanti fluida gas ini gas jika temperaturnya ini dinaikkan, viskositas ini ditinggikan, viskositas itu naik ya, viskositasnya naik, maka nilai viskositasnya itu dipengaruhi oleh temperatur. Jadi ketika temperaturnya ini ditambah atau dinaikkan, maka viskositasnya akan bertambah. Nah, jadi seperti itu. Lalu bagaimana melakukannya? Karena gas ini tidak bisa dilihat. Gas ini kan tidak bisa dilihat ya. Beda halnya dengan ini nih, dengan liquid. Liquid itu bisa dilihat ya, air minum atau mineral water ya, walaupun bentuknya transparan, bening, itu masih bisa terlihat seperti itu ketika direfleksikan atau dikenakan cahaya, masih bisa terlihat. Tetapi kalau udara, oksigen, nitrogen, itu bagaimana melihatnya? Nah, karena itu tidak bisa dilihat, ya harus dilakukan dengan menggunakan tools. Toolsnya itu ya alat ukur measuring viscosity. Nanti apa yang dilakukan ialah dengan memvariasikan atau melakukan perubahan temperatur. Jadi temperatur dari fluida gas tersebut dirubah, misalnya yang awalnya, misalkan bayangkan aja, misalkan temperatur udara di sekeliling, katakanlah temperaturnya itu awalnya 28 derajat Celcius. Lalu temperaturnya ditinggikan untuk fluida udaranya. Yang awalnya 28 derajat Celcius dirubah menjadi 100 derajat dengan satuan Celcius ya.
Apa yang terjadi? Maka viskositasnya mengalami perubahan, akan bertambah viskositasnya. Ya, jadi seperti itu karena sulit menggambarkan. Yang jadi pertanyaan, kalau misalnya pernah lihat oksigen, pernah nggak? Nah, Tidak, Pak. karena tidak pernah, ya jadi susah juga untuk memvisualisasikan. Kalau fluida cair, liquid, ya bayangannya ya seperti itu. Nah, lalu bagaimana bisa mengetahuinya? Ya menggunakan yang tadi, ada alat ukur namanya measuring temperature. Nanti coba saja ketik atau cari di Google measuring viscosity for gas, atau alat ukur viskositas untuk fluida gas. Nanti coba ya di bagian ini. Share screen-nya sudah masuk di layar, tampilan share screen-nya. Masuk, Pak. Ya, ketik aja nanti coba diekspor di Google ya, kata kuncinya atau keywordnya itu alat ukur viskositas untuk fluida gas. Nah, nanti di bagian ini nanti coba dibaca atau dilihat dari alat ukurnya. Jadi di alat ukur ini nanti bisa mengetahui apakah viskositasnya mengalami kenaikan atau bertambah atau berkurang. Umumnya variasi yang digunakan untuk mengetahuinya ya dengan memberikan pengaruh terhadap nilai temperatur ya, atau suhu yang yang diberikan terhadap fluida tersebut. Atau lihat aja ini di bagian gambar, nanti kalau misalnya itu ya coba aja beli alat ukurnya. Di sini banyak ada alat ukur ini, tapi cari yang gas ya. Kalau yang ini kan cairan air. Cari yang alat ukurnya untuk mengukur viskositas atau kekentalan dari fluida gas. Nanti coba dilihat di bagian alat ukur tersebut. Atau coba aja masuk lagi ke YouTube-nya. Di YouTube itu biasanya suka ada. Ketik aja kata kuncinya ini di Ctrl A, lalu paste di bagian YouTube. Alat ukur viskositas untuk fluida gas. Ya, nanti coba dilihat aja dibuka live videonya atau live streaming dari video tersebut. Tapi pastikan atau cari yang fluida yang digunakan ialah menggunakan fluida gas. Nanti di bagian itu bisa diketahui perubahan viskositasnya ketika nilai temperatur diberikan atau temperatur ini bekerja pada fluida tersebut. Baik, Pak, izin menanya dikit, Pak. Ya, Meneruskan. Berarti untuk kita menentukan gas ini merupakan gas yang low viscosity atau high viscosity itu nggak bisa ya Pak dengan cara kayak contohnya misalnya satu ada kita punya fluidanya, satu udara, satu mungkin kalau misalnya asap rokok atau mungkin asap kendaraan gitu Pak, itu termasuk gas juga kan berarti? Itu ya. bisa nggak sih Pak contohnya seperti itu gitu? Kalau untuk
asap smoke ya, asap rokok atau asap kendaraan seperti dari knalpot dari gas pembuangan itu juga masuk ke dalam fluida gas, fase gas karena smoke ya atau asap rokok atau asap obat nyamuk itu juga merupakan fluida gas. Nanti bisa dicoba misalkan cuman yang untuk melakukan bisa mengetahui itu kita kan sulit untuk mengetahui apakah dia kental atau tidak ya jelas membutuhkan ini tools atau alat ukur apakah dia mengalami kenaikan viscosity atau viskositasnya menjadi meningkat atau berkurang, apakah bisa terjadi. Nah, untuk bisa mengetahuinya itu ya menggunakan ini tools atau alat ukur viskositas atau measuring viscosity. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, saya akan coba masuk ke video ya. Untuk share screen-nya sudah masuk tampilan di layar untuk share screen-nya. Ya, Pak. Ya, jadi ini adalah cara untuk mengukur viscosity ya. Tapi yang ditampilkan di sini menggunakan liquid, fluidanya itu masuk dalam kategori fluida cair, fluida cairan. Suaranya bisa jelas terdengar? Ya, suaranya bisa masuk, jelas terdengar? Yes, Pak. Ya, jadi
Ya, ini alatnya sederhana ya untuk mengukur viskositas dari fluida. Yang digunakan ya fluidanya ini masuk dalam kategori liquid semua, cairan ya, liquid. Yang pertama itu ada vegetable oil. Vegetable ini minyak sayur ya. Kemudian motor oil, sabun, sup, sirup. Kemudian madu. Apa yang terjadi jika memiliki nilai viskositas yang berbeda? Viskositas itu artinya kekentalannya beda. Yang lebih kental yang mana? Sirup, motor, oil, vegetable, atau madu? Madu, Pak. Madu, Pak. Oke, berarti yang lebih kental ini ya, madu. Nah, di madu ini apa? Untuk fluidanya ini madu, karena dia memiliki nilai viskositas yang kental, sehingga ketika ada gaya dari luar ini bayangkan aja di sini ada bola atau kelereng atau apa bagian bundar masuk ke dalam bagian ini, apa yang dilakukan, yang dibutuhkan adalah waktunya lebih lama untuk sampai ke ini, ke bagian dasar dari fluida tersebut. Jadi ada untuk fluida yang sangat atau kekentalannya paling rendah, encer ya, jika dibandingkan dari 1, 2, 3, 4, 5 ini, vegetable oil, bola tersebut atau kelereng tersebut akan lebih dulu sampai di bagian dasar. Kemudian yang bagian yang paling ini untuk bagian viskositas madu yang nilai viskositasnya lebih paling besar ya, paling besar jika dibandingkan dengan kelima ini, maka waktu yang dibutuhkan lebih lama jika dibandingkan dengan waktu yang lain. Nah, hal-hal inilah yang memberikan sebagai gambaran awal dari fluid mekanik. Ini ada pemahaman fundamentalnya atau pemahaman dasarnya ketika merancang suatu sistem yang berhubungan dengan aerodinamika, yang berhubungan dengan instalasi saluran internal flow, aliran di dalam pipa atau external flow. Kita harus memperkirakan atau mengetahui nilai viscosity atau kekentalan dari fluida tersebut, karena pengaruh dari kekentalan berhubungan dengan time, waktu ketika fluida tersebut mengalir atau ketika memindahkan atau ada bagian benda lain yang bergerak di dalam fluida tersebut. Ya, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ditanyakan lagi? Pak, saya mau bertanya, Pak. Berarti ya dibilang viskositas ini kan mempengaruhi terhadap fluida ya, Pak. Berarti sama juga kan kayak misalnya oli Ya, motor itu untuk berarti apa? untuk oli Cam-nya motor, atau Pak. on cam-nya bisa diaktifkan nggak supaya bisa terdokumentasi? Berarti maksudnya kan oli motor ini kan berarti semakin kental atau semakin apa, kentalannya semakin tinggi berarti semakin bagus ya untuk melumas mesin kendaraannya, Pak. Atau bagaimana, Pak? Atau memang harus lebih encer atau bagaimana viskositasnya, Pak? Biar gitu aja, Pak. Suaranya bisa masuk jelas terdengar ya? Untuk suara bisa jelas? Bisa. Dengar, Pak. Ya. Jadi yang tadi yang ditanyakan apakah oli ini baiknya dibuat atau dirancang atau maksudnya diproduksi atau dihasilkan ya, atau dikeluarkan dari pabrikasinya itu dengan kondisi yang encer atau yang kental, begitu ya pertanyaannya ya? Iya, Pak. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita melihat dulu
motornya, artinya motor apa yang digunakan. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi sistem ininya, sistem apa namanya dari motor tersebut. Nah, memang secara sederhana atau secara membayangkan sederhananya, ketika fluida tersebut sangat encer atau sangat cair atau sangat viskositasnya rendah, maka fluida tersebut akan mudah untuk mengalir ke dalam sistem di kendaraan tersebut. Tapi kalau misalnya di bagian yang lain karena dia terlalu encer atau terlalu ini juga memberikan pengaruh, karena yang di bagian tersebut kan fungsi dari oli, kira-kira apa fungsi dari oli? Pelumas, Pak. Kalau masih Terus untuk- bagian bus yang bersentuhan, Pak. Oke, berarti tujuan dari oli itu adalah untuk mereduksi bagian yang bersentuhan atau friksi, gesekan ya. Misalnya part 1 bergesekan dengan part 2, atau katakanlah misalnya gear 1 dengan gear 2, atau roda gigi 1 dengan roda gigi 2, atau bagian 1 dengan bagian 2. Karena ada proses friksi atau gesekan, sehingga dibutuhkanlah minyak ya, atau oil motor atau minyak pelicinnya. Nah, karena dia terlalu encer atau terlalu ini juga kurang baik juga, karena kalau misalnya terlalu encer kan nanti friksi yang ditimbulkan akan lebih besar. Jadi bayangkan aja misalnya ketika ada part 1 dengan part 2 saling bergesekan atau saling bersentuhan ya, friksi, atau roda gigi 1 dengan roda gigi 2 saling bersentuhan. Tetapi karena terlalu encer, apa yang akan terjadi? Akan cepat panas. Jadi friksinya atau roda gigi 1 dengan roda gigi 2 atau part 1 dengan part 2-nya karena sangat encer sekali, sehingga menimbulkan panas. Nah, sama halnya juga dengan ini. Jadi ketika mendesain atau membuat fabrikasi dari motor untuk minyak tersebut, yang menjadi pertanyaan apakah perlu dikeluarkan dengan kondisi yang viskositasnya kental atau viskositas rendah atau viskositas sedang. Ya, itu kita perlu mengetahui dulu karakteristik dari sistem atau dari motor tersebut. Ya, kalau misalnya motornya ini bekerjanya cukup berat, ya artinya friksinya atau gesekan antara roda giginya atau bagian part tersebut cukup besar, ya pasti nilai viskositasnya juga kalau terlalu ringan atau terlalu encer, ya bisa menimbulkan cepat panas. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan. Jadi pada saat produsen dari pelumas motor ya. Kalau pelumas motor itu apa? Ada yang tahu nggak nama ininya olinya? Bisa ester, Pak. Ya. Nah, nanti coba lihat di bagian tersebut, di bagian yang tadi yang disebutkan, lihat viskositasnya, berapa nilai viskositasnya, nilai kekentalannya, kemudian bandingkan dengan produk yang lain. Dengan produk yang lain ya, maksudnya produk yang lain itu ya merek A dengan merek B dengan merek C. Cuman yang dilihat aja nanti nilai viskositasnya, kekentalan dari fluida tersebut seperti apa. Nah, nanti ya coba aja dilakukan percobaan atau eksperimen menggunakan motor. Yang pertama misalkan untuk motor pertama
dengan menggunakan produk A, motor yang berikutnya nanti dicoba dengan produk B, lalu yang yang berikutnya lagi dicoba dengan produk C. Lalu coba lihat performa dari motor tersebut ketika menggunakan produk A, B, dan C dengan nilai viskositas yang berbeda. Apa yang dihasilkan? Apa yang diperoleh dari performa motor tersebut? Apakah motor tersebut akan menghasilkan performa yang baik ketika menggunakan viskositas yang tinggi, atau motor tersebut akan bekerja dengan baik ketika menggunakan viskositas yang rendah atau viskositas yang sedang. Nah, itu yang perlu nanti diketahui atau dilihat di karakteristik ya viskositas itu artinya kekentalan. Kalau misalnya terlalu encer atau terlalu kental juga memberikan pengaruh terhadap cara kerja atau performa dari motor tersebut. Ya, ada lagi? Kalau tidak, saya akan masuk lagi ke share screen ya. Nah, ini yang tadi yang digambarkan dari bagian tersebut, ada bagian ini ada bola atau lingkaran ya yang dimasukkan ke dalam fluida dengan nilai viskositas tertentu yang lebih encer viskositasnya atau viskositas rendah dengan viskositas menengah atau sedang atau viskositas yang sangat kental sekali berpengaruh terhadap nilai kecepatan yang dari bola tersebut atau dari bagian ini untuk turun ke bawah. Kemudian selain kecepatan berpengaruh juga terhadap nilai time, waktu, ada waktunya lebih lama atau lebih singkat atau lebih cepat atau lebih lambat juga dipengaruhi oleh viskositas. Lalu nilai W. W ini adalah work-nya, usaha, kerja yang dipengaruhi oleh massa dikali dengan gravitasi dari bola tersebut. Jadi kalau massanya lebih kecil dengan massa yang lebih besar, ya jelas akan menghasilkan nilai W-nya atau nilai work-nya akan berbeda. Kemudian nilai gravity, tapi karena gravity ini kan umumnya hampir sama ya, karena dilakukan pengujiannya di bumi, gravitasi bumi. Tapi kalau misalnya melakukan pengujiannya di planet lain, di Merkurius atau di Venus atau di planet Jupiter dan lain sebagainya, atau di bulan melakukan pengujiannya ya nilai W-nya atau nilai kerja yang dilakukan oleh bola ini ketika sampai ke dasar dasar bagian bejana ini, maka waktunya akan berbeda-beda. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum masuk ke slide berikutnya? Ya, kalau tidak ada, untuk sifat fisik dari fluida tadi ada ini viskositas. Viskositas itu artinya kekentalan dari fluida. Suatu fluida adalah ukuran kemampuannya menahan aliran di bawah tegangan geser atau shear stress yang dikenakan. Satuan dari kekentalan dari viskositas ini bisa menggunakan dengan satuan kilogram per meter second. Jadi ada hubungan massa dari fluida tersebut, waktu, berapa waktu yang dibutuhkan terhadap jarak yang berpindah ya. Artinya misalnya fluida tersebut berpindah dengan jarak kecepatan berapa waktu yang dibutuhkan. Untuk viskositas kinematik, simbolnya seperti ini, V miring ya, italik. Rasio perbandingan dari viskositas terhadap densitas. Densitas ini merupakan kerapatan dari fluida, perbandingan
antara nilai viskositas terhadap densitas dari fluida. Kalau dituliskan seperti ini notasinya, V-nya V italik ya, atau biasanya kalau di buku atau di jurnal atau di sumber literatur itu menggunakan simbol seperti ini. Viskositas kinematik sama dengan mu per rho. Rasio dari viskositas, ini adalah viskositasnya ini, kekentalan mu dibagi dengan densitas, kerapatan dari fluida tersebut. Itulah nilai viskositas kinematik, rasio perbandingan atau nilai viskositas berbanding terhadap nilai densitas. Lalu di bagian selanjutnya viskositas zat cair. Umumnya viskositas zat cair menurun karena dipengaruhi oleh nilai ini, temperatur, nilai suhu. Ya bayangkan saja sama seperti membayangkan ketika ada minyak yang awalnya minyak goreng atau minyak sayur, minyak vegetable oil, yang awalnya ada di dalam botol ya, botol penyimpanan, lalu dituangkan di atas tempat memasak yang temperaturnya sudah tinggi, temperaturnya misalnya sudah sampai mencapai 120 derajat Celcius. Apa yang akan terjadi? Viskositas atau kekentalan dari minyak tersebut akan berubah menjadi menurun atau menjadi lebih encer atau lebih cair dari minyak tersebut. Ya, nanti bisa dihitung ln U sama dengan A dikali B min ln T, viskositas gas meningkat dengan meningkatnya temperatur. Jadi bisa dihitung dengan persamaan ini yang diartikan nilai-nilai tersebut T merupakan nilai temperatur absolut, mu0 ini viskositas pada temperatur referensi absolut, N ini eksponen empiris dari data-data atau nilai-nilai pengujian ya, nilai-nilai empiris itu nilai pengujian atau data-data dari eksperimen, nilai-nilai eksponennya diperoleh, nanti bisa dihitung berapa nilai ini viskositas dari gas tersebut. Kemudian vapor pressure, tekanan uap. Tekanan uap atau vapor pressure, tekanan ini merupakan fungsi temperatur. Tekanan uap meningkat seiring dengan meningkatnya temperatur. Jadi uap akan bertambah atau akan meningkat tekanannya jika nilai temperaturnya ditinggikan atau ditingkatkan. Kompresibilitas, semua materi gas mampu untuk dimanfaatkan. Jadi hampir semua fluida yang fasenya atau wujudnya itu dalam wujud gas bisa dikompresi, dikompresibel artinya volumenya bisa dikecilkan. Yang awalnya 10 karena fasenya dalam fase gas, wujud gas bisa dirubah menjadi 5 nilai volumenya, atau bahkan bisa berubah menjadi 0, berubah menjadi 2 atau berubah menjadi 1. Bulk modulus dengan ininya perubahan tekanan berbanding atau rasio perubahan tekanan terhadap regangan volumetrik. Ya, ini merupakan data-data properties dari fluida, viskositas fluida. Nanti bisa lihat di e-book, di buku, di tabel situ ada banyak sekali data-data properties fluida. Karena kalau di sini kan ditampilkan sedikit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 fluida. Fluidanya fluida campuran ya, ada air, kemudian ada udara, ini fluida gas, ini gas. Nah, nilai viskositasnya berbeda-beda ya untuk
fluida air ketika temperaturnya itu atau kondisinya pada saat itu menerima suhu dengan kondisinya 0 derajat Celcius, berarti air ini sudah dalam kondisi beku ya, titik beku ya, air membeku pada 0 derajat. Nilai viskositasnya 1,79 kali 10 pangkat min 3. Kemudian ketika air ini ditinggikan, di temperaturnya dinaikkan, yang awalnya 0 derajat meningkat menjadi 20 derajat Celcius, viskositasnya menjadi bertambah atau berkurang dari 1,79 menjadi 1. Berkurang, Pak. Berkurang, Pak. Oke, berarti dia berkurang ya. Nah, ini yang tadi yang dimaksud dengan fluida cair ya. Kalau misalnya balik lagi ke ke bagian slide yang tadi? Slide yang sebelumnya ya. Ya, ini adalah yang tadi. Pengaruh peningkatan temperatur. Jadi temperaturnya ditingkatkan, maka viskositasnya berkurang untuk cairan. Kemudian untuk gas, viskositasnya bertambah jika nilai temperaturnya ditingkatkan. Coba kita lihat lagi di tabelnya, tabel properties dari fluida. Untuk share screen-nya sudah keluar ya, tabelnya, tampilannya. Di layarnya sudah keluar share screen untuk ininya. Sudah, Tabelnya Pak. sudah. Sudah. Ya, jadi ini yang bagian ini ya, kita lihat di bagian ini air sama air ya, karena fluidanya harus sama karena kalau misalnya fluidanya beda ya nanti beda lagi. Air, jadi fluidanya sama. Air pada temperatur 0 derajat Celcius, air pada temperatur 20 derajat Celcius, air pada temperatur 100 derajat Celcius. Yang pertama, ketika temperaturnya ini 0 derajat Celcius, nilai viscosity yang didapat dari tabel 1,79 kali 10 pangkat min 3. Kemudian ketika temperaturnya ditingkatkan, yang awalnya 0 meningkat menjadi 20 derajat Celcius, viskositasnya mengalami perubahan yang 1,79 berkurang menjadi 1. Kemudian ini temperaturnya ditingkatkan ya, dari 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. 1 berubah menjadi 0,28 kali 10 pangkat min 3 Newton second per meter kuadrat. Itu satuan dari viskositas fluida tersebut. Di bagian yang lain, kalau darah ini karena cuma satu data ya, kita nanti coba dieksplor aja, dicari datanya di bagian tersebut. Untuk darah pada temperatur ya, ini yang dilakukan pengujian pada saat itu. Untuk temperatur 37 derajat Celcius, nilai viskositasnya 4 kali 10 pangkat min 3. Lalu nanti kalau misalnya temperaturnya menurun atau temperatur 0 derajat Celcius, bagaimana dengan kekentalannya, viskositasnya? Pasti viskositasnya juga akan menjadi lebih kental lagi.
Oli motor 0 derajat Celcius 110 kali 10 pangkat min 3. Lalu kalau misalnya motor ini atau oli tersebut bekerja pada temperatur kerja dari motor, misalnya temperaturnya itu katakanlah misalnya 80 derajat Celcius. Ini nilai viskositasnya akan mengalami perubahan. Yang awalnya 110 kali 10 pangkat min 3 akan mengalami perubahan ya nilai viskositasnya. Untuk udara juga akan berubah, CO2 juga akan berubah, gliserin juga mengalami perubahan. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada nanti coba dibuat ini ya, kelompok. Di sistemnya ini yang mengajar mekanika fluida siapa di database Siakatnya, Siakat online-nya. Yang tertulis namanya ada siapa saja? Bapak Demora, Pak. Kemudian ada lagi nama yang lain? Maksudnya untuk yang kelas yang lain. Untuk kelas A, Pak James, Pak, kalau disehatkan. Ini kelasnya A juga ada ya di sini ya, masuk di sini. Kelas A. Sepertinya tidak ada, Pak. Enggak ada. Jadi yang masuk di sini kelas apa? Kelas AB dan kelas C ya? Iya, Pak. Iya, B atau C, Pak. B dan C, Pak. Share screen-nya sudah masuk di layar? Sudah. Bisa terbaca ya. Ini mekanika fluida kelas AB. Ini kelasnya kelas AB ya, nama kelasnya AB. Kemudian mekanika fluida ini namanya kelas C. Terus untuk AB oke, yang tertulis di sini tampilan layarnya sudah berubah ya. Ada, Pak. Oke, untuk AB ini kelasnya kelas AB, ini kelas AB ya, kelas AB yang mengisi untuk mata kuliah ini namanya saya sendiri. Kemudian untuk kelas C, coba kita lihat kelas C di bagian ini. Mekanika fluida untuk kelas C yang ngisi sama juga. Nah, nanti karena sama ya, yang namanya sama ya berarti orangnya juga sama, nggak ada mengalami perubahan. Nanti coba dibuat apa namanya kelompok ya, karena untuk ini, untuk mana nih? Untuk kelas A, B, dan C ini totalnya kalau yang terdaftar di sini ini ada 25 ditambah dengan 24. 25 ditambah 24. Jadi 49. ada 49. Ini kalau di virtual Zoom totalnya berapa ini? 41. Ya, 41 partisipan. Jadi ada 8 ya yang nggak masuk di virtual Zoom. Nah, nanti dikasih tahu atau diinformasikan mungkin belum masuk di WA group atau belum tahu informasinya, nanti diinformasikan untuk perkuliahannya mekanika fluida. Nanti dibuat kelompok, kita ketemu lagi 2 minggu ya. 2 minggu sudah berlalu.
14 dikurang 2. Jadi 12 kali pertemuan. Tampilannya untuk Kalkulator, share Pak. screen-nya sudah keluar ya? Ya. Oke, ini di bagian ini ada yang tadi ada apa? 25 ditambah berapa? 24 ya. Jadi totalnya itu ada 49 partisipan atau 49 mahasiswa yang masuk di sini. Karena nanti sudah 2 minggu berjalan, 49 dibagi dengan 12. Ya, nanti coba dibuat kelompok. Satu kelompoknya itu satu kelompok ya, tiap kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Dengan anggota per tiap kelompok jumlahnya 4. 4 student atau 4 mahasiswa. Jadi satu kelompok, misalnya kelompok 1 jumlahnya 4 mahasiswa, kelompok 2 jumlahnya 4 juga, kelompok 3 jumlahnya 4 mahasiswa, kemudian kelompok 4, 5, 6, 7 dan seterusnya dengan anggota kelompoknya ini ada 4. Lalu apa yang dilakukan? Tampilannya sudah berubah belum tampilan di layarnya? Sudah, Pak. Apa yang kalau misalnya sudah berubah sekarang tampilan share screen-nya? Jurnal ya, Pak. Apa? Jurnal ya? Theoretical and Applied Mechanic Letter. Jadi, nah, karena anggotanya ini satu kelompok 4 orang, 4 student, 4 mahasiswa, nanti coba mereview jurnal. Nanti jurnalnya saya akan kirimkan di Edmodo. Saya kirimkan di situ. Nanti coba di-download. Jadi satu kelompok membaca satu jurnal. Jadi 4 student atau 4 mahasiswa membaca satu jurnal. Lalu apa yang dilakukan nanti atau dikerjakan untuk sesi diskusinya, coba dibaca, didiskusikan antar kelompoknya, lalu dipresentasikan. Dipresentasikan misalkan membaca jurnal, misalnya ini contoh ya, contoh saja. Application of multidimensional wavelet transform to fluid mechanic. Nanti misalnya kelompok 1. Untuk kelompok 1 nanti mempresentasikan, kemudian membaca semua satu paper ini, misalkan ya, ini menceritakan tentang abstrak itu ya isi dari paper berupa ringkasannya. Kemudian introduction, pendahuluan, ini umumnya membentuk state of the art atau studi literatur dari riset-riset sebelumnya atau dari penelitian-penelitian yang lalu tahun-tahun sebelumnya, karena ini paper ini atau jurnal ini diterbitkan atau dikeluarkan di tahun 2020, berarti yang keluar di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya itu menceritakan tentang penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, nanti coba dipresentasikan atau didiskusikan tiap kelompoknya di bagian tersebut, dipresentasikan. Nanti ada kelompok yang melakukan presentasi, lalu di bagian kelompok yang belum melakukan presentasi nanti bisa memberikan pertanyaan
dari kelompok yang presentasi memberikan pertanyaan, apa yang ditanyakan nanti coba dijawab dari kelompok presentasi yang mereview jurnal tersebut. Mohon maaf, Pak. Tanya, Pak. Ada beberapa untuk tugasnya. Ya, Eh, Satu, saya masih kurang paham Pak dengan tugasnya. Dan kedua, untuk pembagian kelompoknya berarti ada satu kelompok yang 5 orang Pak. Kalau dibagi 4 orang tadi. ya untuk tugasnya mereview jurnal ya. Mereview jurnal itu sebentar. Yang belum pahamnya di bagian mananya? Jadi untuk ini berarti yang saya dapat ya Pak, itu berarti kan membagi kelompok, masing-masing kelompok 4 mahasiswa. Ya, kemudian tugasnya mereview jurnal. Kemudian satu jurnalnya itu jurnal apa Pak? Dan yang kedua, tugasnya itu mempresentasikannya seperti apa? Ya, jadi nanti di bagian ini share screen-nya berubah lagi. Iya Pak, jurnalnya. Ya, misalkan ini contoh aja ya. Misalkan ini jurnal di bagian case study in thermal engineering, KC ya. Case study in thermal engineering. Ini masih juga berhubungan sih, masih ada hubungan dengan VIDA, aliran jet synthetic computational and experimental study of heat transfer on the heat sink with an impinging synthetic jet under various excitation wave. Di bagian author penulisnya itu saya sendiri, ada bersama dengan dari Universitas Indonesia ya, dari UPN dan Universitas Indonesia. Nah, apa yang dilakukan untuk mereview jurnal? Ya nanti coba dibaca papernya, dibaca jurnalnya, jadi dipresentasikan dalam bentuk slide ini ya, slide PPT, PowerPoint. Jadi kenapa hal ini dilakukan? Ya ini sebagai media atau bagi bahan latihan. Nanti karena di bagian akhir dari semester 7 atau semester 8 itu akan membuat skripsi ya, atau tugas akhir atau proposal skripsi, dan nanti di bagian tersebut ada proses atau hal yang dikerjakan berupa presentasi dari proposalnya atau mempresentasikan skripsinya. Sama halnya juga nanti coba dilatih antar kelompok atau antar timnya atau satu kelompoknya itu untuk mempresentasikan dari review jurnal yang direview, misalkan mereview ini ya, computational and experimental study of heat transfer on the heat sink with an impinging static jet under various excitation wave. Ini judulnya. Lalu nanti untuk abstrak nanti coba diceritakan ya, kalau misalnya mempresentasikan itu jangan juga misalnya karena ini bahasa Inggris lalu di copy lalu translate Google lalu coba baca per ini ya, per kalimat. Ini kan kalimat nih, satu kalimat. Kalimat itu kan satu
diakhiri dengan tanda titik. Ini ada tanda titik. Ini kalimat pertama. Kemudian kalimat kedua. Kemudian kalimat ketiga dan seterusnya. Karena ditampilkan dalam bentuk PowerPoint, ya lihat aja di bagian ini. Presentasi misalnya share screen-nya sudah buka lagi. Untuk share screen-nya sudah berubah ya. Sudah, Pak. Ya, jadi karena masuk ke dalam PowerPoint ya nanti ditampilkan juga jangan seperti copy paste dari ini dari file PDF-nya. Misalnya di copy lalu di paste masuk ke dalam PowerPoint berupa paragraf panjang. Coba dicari poin-poin penting. Poin-poin penting misalnya kalau ini kan mengambilnya dari buku Mekanika Fluida ya, e-book yang kemarin ada di Edmodo. Ini semuanya ada di situ, tetapi disajikan atau ditampilkan dalam kalimat singkat atau paragraf yang singkat yang nanti bisa disampaikan atau bisa diceritakan dari presentasi. Misalnya tekanan uap vapor, apa yang dimaksud dengan tekanan uap vapor? Vapor pressure. Nanti bercerita di bagian itu. Tekanan uap merupakan merupakan fungsi temperatur. Tekanan uap meningkat seiring dengan meningkatnya temperatur. Nah, nanti bisa ditambahkan dengan penjelasan ya bercerita jadi dengan pengaruhnya temperatur ketika temperatur ditambahkan atau ditingkatkan atau ditinggikan maka akan memberikan nilai tekanan terhadap vapor pressure tersebut ya. Jadi seperti itu nanti coba dilatih untuk presentasi karena presentasi ini di bagian tugas akhir atau skripsi nanti kalau misalnya saya menjadi PA-nya pembimbing bukan PA ya pembimbing 1 ya untuk pembimbing 1 skripsi saya akan mengarahkan ke sana ke guidance-nya itu untuk presentasinya itu coba ditampilkan dalam slide yang poin-poin penting. Bukan misalnya menampilkan slide presentasinya ini karena seringkali terjadi ini di copy lalu dipindahkan ke PowerPoint. Jadi kalau misalnya tampilannya berubah ya, tampilan PowerPoint ya. Untuk Kalau share saya screen-nya masih di jurnal, Pak. Oke, berarti misalnya di share screen ulang lagi. Sudah berubah tampilannya? PowerPoint, Pak. Ya. Nah, seringkali terjadinya seperti ini. Jadi ketika presentasi presentasi kelompok atau presentasi per individu, maksudnya per ini ya, per persatuan ya, per orang, per student, itu seringkali menampilkan slide PowerPoint-nya seperti ini. Jadi kalau misalkan ini terlalu panjang ya. Tampilannya sudah berubah untuk share screen-nya. Sudah keluar tampilannya? Sudah di slideshow ya, Pak? Ya, di slideshow. Nah, di PowerPoint nggak seperti ini. Jadi nanti pada saat presentasi, nanti kalau misalnya ditampilkan seperti ini, kecenderungan akan mempresentasikannya itu seperti membaca teks. Jadi misalkan begini, misalkan saya akan coba demonstrasikan ya. Misalkan ini diklik, terus diklik,
Terus ya, jadi pada saat menampilkan bagian abstrak, this work present in, jadi membacanya this work present an investigation of an impinging synthetic jet produced by a continuous movement of an oscillating piezoelectric membrane. In a synthetic jet actuator, SGA, the jet stream blow from the top of the heatsink attached to an electrically heated mat and is used to enhance heat transfer to simulate a microelectronic component cooling system. Experimental measurement and numerical simulation were conducted to elucidate the distribution of force convective heat transfer. The membrane movement was set to produce a synthetic jet for a complete cycle to investigate flow dynamic in suction and blowing stream. The purpose of this research is to characterize synthetic jet membrane vibration using sinusoidal, square, and triangular wave excitation modes to find which mode is best for vibrating the synthetic jet membrane. The membrane was excited with various functions, including sinusoidal, triangular, and square waveform with frequency of 80 Hz, 120 Hz, and 160 Hz. The synthetic jet flow simulation utilized a commercial CFD software, Fluent, and design modeler to generate an element meshing with total mesh volume. Ini. Nah, presentasinya bukan seperti itu. Jadi mempresentasikan bukan seperti membaca ini ya, membaca teks. Jadi yang dilakukan ya sama seperti membuat PowerPoint. Jadi sesuai dengan namanya karena ditampilkan di bagian slide PowerPoint. Misalkan kayak gini. Sifat-sifat fluida. Ada sifat fluida itu ada di bagian ini yang akan diceritakan. Ini kan per ini ya, per per tampilan, maksudnya per kata ya, per kalimat. Sifat-sifat fluida yang pertama, selain menceritakan tentang yang tadi sudah disampaikan, misalkan fluida mampu mampat. Lalu di bagian yang lain ada sifat fluida seperti nilai densitas, kerapatan, massa jenis, massa fluida per satuan volume. Apa yang dimaksud dengan massa fluida per satuan volume? Kalau dituliskan dalam bentuk M, L, M ini adalah massa, L ini adalah panjang, dimensi panjang dengan notasinya itu min pangkat 3. Nah, jadi katanya itu singkat, jadi nggak terlalu panjang seperti yang tadi, yang di bagian ini. Nah, katanya kalimatnya atau bagiannya itu tidak dibuat seperti ini. Karena kalau misalnya dibuat seperti ini ya, ini sama saja membaca teks yang ada di depan. Lalu bagaimana merubahnya atau mentransformasikannya ke dalam bentuk poin-poin penting? Ya lihat aja per kata ya, atau per kata. Di sini apa kira-kira untuk kalimat pertama? Poinnya, PowerPoint-nya. Kalau dipilih satu kalimat ini, poin yang paling penting apa? Mungkin membran movement bukan, Pak? Ya, oke. Pertama ini ya, satu kalimat dulu ya, yang this work sampai SGA. Di sini ada keyword atau kata kunci yang keluar, bisa tadi ada membran movement, kemudian ada SGA, ini ada SGA synthetic jet actuator. Nanti coba ceritakan
Apa yang dimaksud dengan SJA? Lalu bagaimana bisa cari informasinya atau bisa mencari tahu? Ya ketik aja, cari di Google. Atau misalnya ini tampilannya udah berubah ya. Synthetic jet actuator. Misalkan tampilannya sudah berubah. Untuk share screen-nya. Sudah, Pak. Masuk di Google ya. Nah, ketik aja SJA, Synthetic Jet Actuator. Karena berupa tulisan, ya nanti coba ditransformasikan dalam bentuk gambar. Nah, ini adalah gambar-gambarnya. Nah, nanti akan keluar gambar. Nah, dari gambar inilah nanti coba berlatih untuk menceritakan gambar. Ini adalah gambar SJA, Synthetic Jet Actuator. Bagaimana cara kerjanya? Jadi ketika ada membran yang bergerak atau berosilasi secara periodik, akan menghasilkan aliran jet. Ada jet blowing, tiup, kemudian karena membrannya turun lagi ke bawah, maka akan menimbulkan aliran jet hisap. Jadi ada tiup dan hisap. Nah, itu adalah jet sintetik. Jadi nanti coba dilatih seperti itu, review jurnalnya. Karena kelompoknya kan satu kelompok kan 4 orang ya. Nanti ya coba dibuat slide PPT atau PowerPoint-nya semenarik mungkin, karena dari PowerPoint itu ya coba dipilih poin-poin penting. Misalkan yang ini. Untuk abstrak. Ini abstrak ya, terbaca ya. Share screen-nya sudah berubah ya. Untuk share screen-nya sudah. Udah, Pak. Ya, jadi misalkan yang ini kan satu paragraf nih. This paper first review the application research work of wavelet transform on the fluid mechanics. Apa keyword yang penting di sini? Poin apa? PowerPoint apa? Poin penting dari kalimat tersebut. Untuk kalimat pertama. Misalkan ini, wavelet transform. Apa itu wavelet transform? Nanti coba dicari di Google. Nah, ini keluar persamaan. Nanti coba dieksplor dari teori tersebut. Nah, jadi nanti diceritakan seperti itu, yang ditampilkan ke dalam bentuk PowerPoint. Cari poin-poin penting atau poin utama dari kalimat tersebut untuk bagian ini, abstraknya. Kemudian misalnya kalimat yang kedua, ini kalimat kedua apa ini? Then the theories of continuous wavelet transform and multidimensional orthogonal discrete wavelet transform, including wavelet multi-resolution analysis, are introduced. Lalu di bagian kalimat kedua, poin apa yang penting dari penjelasan kalimat tersebut. Lalu di bagian yang lain, misal kalimat yang ketiga ada singkatan, di sini ada PIV, Particle Image Velocimetry. Coba masuk lagi ke Google, apa itu PIV. Nah, ini merupakan PIV, Particle Image Velocimetry. Di sini ada terlihat ya, PIV, Particle Image Velocimetry. Terus itu abstrak. Ya, nanti coba dilihat di introduction, ini model matematiknya. Kemudian ya ini model itunya. Nah, ini hasil biasanya udah hasil apa? Dari PIV-nya, hasil analisis datanya. Nah, ini
Nah, ini baru nilai hasil dari PIV, Particle Image Velocimetry, Instantaneous Streamline and Normalized Vorticity Contour. Nanti coba pahami gambarnya. Diskusikan tiap kelompok, ini gambar apa ini? Nah, itu yang perlu dilatih memahami gambar tersebut. Kemudian ini ada gambar-gambar, ya coba dibaca. Misalnya kalau belum ada gambaran seperti apa gambarnya, lihat aja ini figur 11. Ini kan ada fig 11 ya. Di figur 11, lalu nanti copy, Ctrl V, ini dikopikan. Fig 11. Ya. Nah, ini adalah penjelasan dari gambar 11 tersebut. The instantaneous streamline and corresponding normalized vorticity contour ini pada bidang X, Z yang ditampilkan pada gambar 11, the color mapping have been as assigned to the vorticity value and the highest and lowest concentration are respectively displayed as red and blue. Jadi warna merah dan warna biru. Itu yang ditampilkan dari gambar 11 tadi. Nah, dari gambar 11 ini. Ya, jadi seperti itu. Nanti coba dilatih di slide PowerPoint-nya. Satu kelompok kan tadi berapa? Sekitar 4 ya, 4 atau sampai 5 orang, 4 sampai 5. Karena tadi kalau misalnya 49 ya nggak bisa dibagi pas ya. Jadi ada 4 koma. Jadi ada kelompok yang jumlahnya 4, kemudian ada kelompok yang jumlahnya 5. 5 anggotanya. Nanti coba didiskusikan tiap kelompok untuk itunya materinya, lalu dibuat ke dalam tampilan share screen-nya atau PowerPoint-nya seperti itu. Coba dibaca papernya, judulnya, kemudian abstraknya, lihat per kata. Ada per kata atau per kalimatnya, kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kemudian coba diperkirakan atau dipilih poin apa yang penting dari penjelasan kalimat tersebut. Itu yang dimasukkan di PowerPoint. Nah, nanti di PowerPoint itu nanti coba diceritakan. Untuk presentasinya ya sama seperti teknik presentasinya ya ini kan singkat-singkat semua. Tuh. Ada cuman ruang lingkup mekanika fluida, 1 iklim, cuaca, kendaraan, lingkungan, kesehatan, rekreasi, industri, konstruksi. Nanti pada saat bidang kesehatan nanti bisa diimprove sendiri ceritanya. Misalkan di bidang kesehatan gimana untuk menganalisa aliran flow, aliran blood atau aliran darah di dalam tubuh dan lain sebagainya. Jadi teknik presentasi itu ya caranya, mudahnya, bagaimana melakukan presentasi menggunakan PowerPoint. Sering nonton berita nggak? Berita apa yang paling sering ditonton? Yang lagi hangat sekarang ini, Pak. Ya, gimana presentasinya? Di Metro TV atau di TV One atau di ILC Indonesia Lawyer Club ya, atau di misalkan berita tentang apa gitu. Jarang sekali pembawa berita atau pembawa wartawan ya atau reporternya itu menampilkan beritanya itu dalam teks penuh.
pernah lihat nggak ada wartawan atau reporter menampilkan beritanya itu teks panjang seperti ini? Enggak, Pak. Belum pernah ya. Karena kalau ini ditampilkan dalam teknik presentasi, itu akan menjadi kurang mengasihkan untuk ditonton. Atau bahkan nontonnya kurang menarik jadinya. Lalu bagaimana supaya dia menarik? Ya dibuatlah short kalimat singkat atau kata kunci singkat atau berupa keyword, misalkan di bagian ini nah ini kan singkat ini. Viskositas kapiler, viskositas Hopler, viskositas cup and gob, viskositas cone and plate, berupa kalimat singkat. Nanti di bagian ini supaya lebih menarik dan impresif lagi, keluar gambar. Viskometer kapiler atau dengan nama lainnya Oswald, seperti ini tampilannya. Nanti di bagian tersebut bisa melakukan pengukuran atau mengukur nilai kekentalan dari fluida yang dipergunakan. Ya, oke. Jadi seperti itu dibuat presentasinya per kelompok supaya lebih impresif dan menarik. Nanti bisa dieksplor dari Google, dari jurnal tersebut, gambar-gambar atau ada kata keyword atau kata kunci yang tertentu ya coba masuk ke dalam image gambar di googlingnya seperti apa gambarnya supaya lebih menarik, ada video atau ada animasi dan lain sebagainya. Lalu untuk absensi jangan lupa nanti absensi yang ikut perkuliahan menuliskan absen karena data-data itu buat dimasukkan ke dalam sistem sistem siakat online-nya. Absensi di Edmodo dengan menuliskan kelasnya, kelas apa, kelas AB atau kelas C dengan nama yang tertulis di sistem, nama, name, nomor induk mahasiswa, lalu kelasnya kelas AB atau kelas C. Ya, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk jurnalnya itu yang di-review itu yang tadi ditampilin bukan, Pak? Sama jadwal pengumpulannya itu kapan ya, Pak? Untuk jurnal nanti kita akan mulai langsung di minggu depan. Sekarang hari Senin ya, berarti nanti di Senin depan udah dimulai. Kelompoknya, untuk kelompok berdasarkan ini aja ya, absensi, misalkan ini kelompok AB ya, AB kelas AB, kan kalau alfabet AB dulu ya, 1, 2, 3, 4, ini kelompok 1, 5, 6, 7, 8, kelompok 2, kemudian 9, 10, 11, 12, kelompok 3, 13, 14, 15, 16, kelompok 4, 5, dan seterusnya. A, B, dan C. Jadi nanti di minggu depan langsung aja di pertamanya ini adalah ini. Nama-namanya yang pertama ada angkatan 2019, ada Ervata Omar Mendita, Sarip Andika, ada di sini Sarip Andika Adin Nurzati. Hadir, Pak. Ya, jadi nanti kelompok 1 ya, kelompok pertama di minggu depan, Rizky Vindra Ragasa. Hadir, Pak. Ya, jadi itu kelompok 1, kemudian Dava
Ini kelompok 1, 1, 2, 3, 4 untuk kelas AB. Ada lagi pertanyaan? Itu tugas kelompok ya. Nanti di bagian yang selanjutnya ada lagi pertanyaan? Untuk judul jurnalnya itu yang tadi ditampilin bawah, Pak, untuk Ya, reviewnya. untuk jurnalnya nanti akan saya kirimkan di ini ya, di Edmodo berupa WinRAR. WinRAR itu di di WinZip. Jadi jurnalnya nanti bisa dipilih dengan ketentuan ya untuk tiap kelompok tidak menggunakan jurnal yang sama. Jadi misal kalau kelompok pertama sudah menggunakan judul jurnalnya ini, yang ini ya, kelompok 1 ya, misalkan ya, ini kelompok pertama menggunakan jurnal ini, lalu kelompok kedua jurnalnya lain lagi. Numerical study bifurcation blood flow using three different non-Newtonian. Nah, ini tadi ada kata kunci Newtonian fluida non-Newtonian. Nanti ceritanya seperti apa? Dari jurnal tersebut. Ya, ada lagi pertanyaan. Jadi poinnya adalah tiap kelompok berbeda-beda jurnal yang dipergunakan. Jadi kalau kelompok 1 berbeda dengan kelompok 2 berbeda dengan kelompok 3 berbeda dengan kelompok 4 berbeda dengan kelompok 5 berbeda dengan 6 dan seterusnya. Untuk jurnal yang dibaca, dipelajari. Lalu kelompok yang melakukan presentasi mempresentasikan dengan PowerPoint-nya, slide PPT yang tadi dibuat poin penting yang dipresentasikan dari jurnal tersebut. Kemudian kelompok kelompok yang belum presentasi nanti mendengarkan atau memperhatikan presentasinya lalu memberikan pertanyaan dari kelompok tersebut. Nah, biar seru presentasinya, nanti coba kasih pertanyaan yang sulit untuk yang melakukan presentasi. Kira-kira bukan pertanyaan sulit, maksudnya pertanyaan yang kritis. Jadi pertanyaannya cukup bagus. Jadi tapi pertanyaannya kritis dan menarik untuk dibahas. Nanti coba dilatih seperti itu karena teknik presentasi ketika mendengarkan suatu materi atau presentasi juga coba dilatih untuk berpikir secara kritikal. Nah, di bagian ini karena ada kelompok yang presentasi, nanti coba diperhatikan, dicermati presentasinya, lalu coba berikan pertanyaan, ya pertanyaan yang sulit juga nggak apa-apa, yang nggak bisa dijawab juga nggak apa-apa, atau sulit sekali juga nggak apa-apa ya, karena itu resikonya ketika melakukan presentasi kita harus siap dengan segala jawaban yang mau diberikan. Begitu juga nanti sebaliknya, gantian, ketika kelompok 2 presentasi, ya kasih lagi pertanyaan yang sulit juga nggak apa-apa. Oke, dari saya ada lagi pertanyaan dari saya. Mungkin seperti itu untuk tugas kelompoknya. Lalu ada lagi pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti coba di-explore ya. Izin tanya, Ada? Pak. Kenapa? Iya. Untuk kelompoknya tadi kan sesuai NIM ya, Pak. Itu bisa Ya, dapat listnya dari mana ya, Pak, untuk anggota kelompoknya? Karena kalau di KB kan pasti beda-beda tuh. Untuk kelasnya kan ada yang beda-beda dan lain-lain. Untuk NIM-nya dapat dari mana? list ini. Maksudnya Iya, list list nilai. nama. Kalau di sistemnya bisa keluar nggak? Kalau di sistem data untuk student bisa keluar nama seperti ini nggak? Nggak ya? Enggak, Pak. Oke, nanti kalau misalnya nggak ini, saya akan screenshot ini data ini, saya akan kirimkan di Edmodo ya untuk bagian tersebut. Makasih, Pak. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada nanti itu tugas ini ya,
tugas kelompoknya. Kemudian individu sebagai bahan bacaan lagi, karena materi itu kalau misalnya nggak dibaca kembali atau dibuka kembali, dipelajari lagi, supaya lebih ingat lagi. Nanti coba sebagai tugas individunya, ini per individu ya. Tulis tangan sama seperti di minggu sebelumnya, kumpulkan di Edmodo sebelum tanggal 29 Agustus. Yang pertama, suatu cairan mempunyai viskositas 0,005 kg per meter second dan kerapatan 850 kg per meter pangkat 3 kubik atau meter pangkat 3. Hitunglah berapa nilai viskositas viskositas, ini typo, viskositas kinematiknya. Kemudian cari dimensi itu ya dimensi yang tadi, ada dimensi ya. Cari dimensi dari viskositas dalam dimensi F, itu gaya, L ini panjang, T ini time, waktu, dan M untuk massa, L itu untuk panjang, T itu waktu. Kemudian yang ketiga, suatu tegangan geser sebesar, ini ada shear stress, tegangan geser, nilainya itu 4 din per sentimeter kuadrat, menyebabkan suatu fluida Newtonian, ini ada fluida Newtonian, memperoleh suatu perubahan bentuk sudut berubah menjadi 1 radian per second, yang menjadi pertanyaan, berapakah viskositas dalam satuan centipoise. Kemudian yang keempat, bagaimana hubungan antara volume jenis, tadi ada cerita tentang di share screen sebelumnya itu ada volume jenis dan berat jenis. Apa yang dimaksud dengan hubungan tersebut? Hubungan antara volume jenis dan berat jenis. Lalu yang terakhir, yang kelima, suatu cairan Newton mengalir ke bawah pada sebuah bidang datar. Nah, gambarnya seperti ini. Dengan bidang datar yang miring dalam lapisan tipis tebal ini digambar, tebal T, lapisannya ini ya, T. Ya, ini ada lapisan T. Permukaan atasnya bersentuhan dengan udara yang hampir tidak memberikan tekanan terhadap aliran tersebut dengan menggunakan hukum viskositas Newton. Tentukanlah berapa harusnya nilai du per dy pada permukaan atas, di mana y diukur tegak lurus pada bidang miring. Apakah maksudnya Anda bisa memperkirakan variasi perubahan U terhadap Y yang secara linier? Ya, oke, itu adalah tugas latihan per individu untuk materi mekanika fluida. Sebelum kelasnya saya close, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.